tes. Baik, sebelum mulai saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dharma Hita, tinggal di Gading Serpong, Tangerang. Menikah ya, punya anak satu, wanita, jadi anak tunggal. Dan dulunya memang sebenarnya saya aktif di Wihara Buddha Metta semasa Bantewin masih hidup ya. Saya dari, kalau nggak salah masih dari SD ya, SD, SMP, SMA terus sempat vakum waktu SMA. Belakangan baru aktif lagi, cuman sebagai penceramah, suka diundang juga di sana ya, semasa Romo siapa tuh yang masih hidup dulu yang ngatur jadwal di sana. Saya Wihara Samakidang sebenarnya sudah tahu ya. Ada satu lagi Cetia apalagi tuh ya yang dari Bante Kamsa ya. Ada satu lagi kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Cuman memang baru pertama kali saya datang ke sini, makanya begitu ada masalah juga bingung. Saya pikir langsung masuk ke sekolah di atas. Jadi saya diundang oleh saudara Audrey, kalau nggak salah Audrey namanya ya. Beberapa kali saya diundang, kebetulan saya berhalangan, ada bentrok waktu, tapi yang bersangkutan tidak bersemangat, tidak putus asa, terus mengundang saya, sehingga ketiga kalinya akhirnya saya bisa datang di wihara ini ya. Baik, pada pagi hari ini saya harapkan semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat bahagia ya. Karena sehat itu sangat penting ya, karena penyakit itu sekarang mahal. Apalagi kalau kita sakit, kadang-kadang di rumah sakit ntar didiagnosa inilah itu, udah gitu harus cek ini, cek itu, padahal kita ada penyakit itu. Jadi kadang-kadang rumah sakit sekarang ajang untuk cari uang ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita, makan yang sehat, jangan makan yang junk food ya, makan sekarang banyak makan instan, apalagi makanan Korea, apa di mulut enak tapi di perut bahaya ya. Baik, saya akan mulai dari sana pada pagi hari ini. Ya, kita tahu bahwa kita sebagai umat Buddha mempunyai kitab suci Pitaka yang sangat banyak ya. Kadang-kadang kita juga sebenarnya harusnya berbangga ya, kalau mereka kalau bawa kitab suci kan saya tidak meremehkan, bukan maksud meremehkan. Mereka bawa kitab suci cukup satu ya. Dari agama lain ya, kita tahu Islam, Kristen yang lainnya. Tetapi kalau kita umat Buddha tidak mungkin membawa kitab suci semuanya. Ya karena kalau tebal itu bisa berapa senti itu. Ya kalau digabungkan semua. Ya. Nah, jadi yang satu-satunya jalan yang diajarkan oleh Buddha untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan jalan menjalankan kehidupan sesuai dengan jalan Buddha berunsur 8. Ya. Karena kitab suci walaupun banyak ya, memang banyak itu, apalagi sekarang boleh dibilang terjemahan ke dalam bahasa Indonesia belum semuanya ya, masih dibiarkan ini. Lain kalau kayak negara Buddhis di Myanmar, di Thailand itu semua dia sudah terjemahkan. Bahkan ada kitab komentar, ada kitab subkomentar, ya banyak lagi. Jadi untuk perbandingan, untuk lebih gampang menjelaskan apa yang disampaikan oleh guru kita Buddha Gautama. Karena kita tahu kalau membaca kitab suci itu dia secara jujur ya, kita baca kalau mau tahu itu sangat membosankan. Kenapa sangat membosankan? Karena katanya itu sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang itu udah gitu
kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dimaksud di situ, nggak ngerti. Ya. Makanya selain kitab suci ada kitab komentar, dan kitab komentar ini sebenarnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari kitab suci itu. Ya, kitab suci komentar dan komentar juga nggak sembarangan yang menulis. Mereka rata-rata buku yang sudah mencapai tingkatan arahat. Ya. Jadi kebahagiaan sejati menurut ajaran Buddha hanya dapat dicapai ketika seseorang menyiapkan 3 kotoran batin. Ya, kita tahu adalah keserakahan, kemudian kebencian dan kebodohan batin. Ya, tiga akar kejahatan itu. Nah, kebahagiaan sejati dalam agama Buddha dikenal sebagai nibbana. Nibbana sebenarnya bukanlah suatu alam. Jangan menganggap nibbana suatu alam kayak wah dia lebih tinggi dari alam surga, bukan. Tetapi nibbana adalah suatu keadaan di mana seseorang itu terbebas dari loba, dosa dan moha. Ya memang sulit untuk diterangkan bagi kita yang belum mencapai tingkat kesucian. Ya. Bagi yang mereka mencapai tingkat kesucian itu lebih mudah. Kita tahu ada 8 unsur yang merupakan satu kesatuan tersebut, yaitu 8 jalan utama. Dikutip dari Majjhima Nikaya 44 ayat 9. Yang pertama kita tahu adalah pandangan benar. 8 jalan utama pandangan benar, sama titik, kemudian pikiran benar atau niat benar, sama sangkapa, ucapan benar sama waca, perbuatan benar dan tindakan benar sama kamanta, mata pencaharian benar atau penghidupan benar sama ajiwa, daya upaya benar atau usaha benar sama wayama, perhatian benar atau kewaspadaan benar sama sati, dan konsentrasi benar yang kita sebut dalam bahasa Pali adalah sama samadhi. Jadi kedelapan jalan utama ini saling berkait. Ya. Kita tidak bisa bilang bahwa kita hanya melaksanakan yang tertentu, yang lainnya tidak. Apalagi kalau kita misalkan dagang atau usaha, ya. Itu kan memang kalau dalam agama ada usaha-usaha tertentu yang dilarang. Ya. Apa yang dilarang? Mungkin saudara ibu bapak sekalian sudah tahu, yaitu berdagang senjata, berdagang minuman keras, racun. Sebenarnya racun ini boleh dibilang termasuk rokok. Ya, rokok juga racun, cuman kadang-kadang orang masih mau menikmati, ya. Karena kan itu sesuatu yang bisa katanya kalau nggak merokok kagak semangat, ya. Apalagi kalau penyair atau penulis itu, kalau tanpa rokok istilahnya nggak ada ilham, nggak ada pikiran dan lain sebagainya. Padahal ini mengakibatkan kesehatan yang menurun. Bahkan sekarang ada rokok yang kita sebut vape, rokok elektrik. Katanya orang kalau merokok itu lebih sehat, padahal sama aja. Ya. Karena juga di Singapura juga sekarang dilarang itu yang merokok itu ditangkap-tangkapin, didenda. Ya. Kalau di sana kesehatan tetap di Singapura. Ya. Kemudian balik, saya ingin menjelaskan mengenai pandangan benar. Jadi langkah awal dalam jalan mulia berunsur 8 adalah samadhi, yaitu pandangan benar. Nah, kita tahu ada artinya sama, dan samadhi itu lebih tepat diterjemahkan sebagai pandangan benar daripada pikiran benar. Ya. Jadi pandangan benar sebenarnya adalah pengetahuan atau pemahaman mengenai duka. Jadi kita tahu duka itu apa, mengenal duka. Kemudian sebab duka. Duka ini ada yang menyebabkan, kenapa bisa sebab terjadi duka. Kemudian penghentian duka serta jalan menuju penghentian duka. 3 dari ayat 22.
Jadi duka dapat dipahami sebagai penderitaan atau kemelekatan atau ketidakpuasan atas perubahan. Dengan kata lain, pandangan benar adalah suatu pandangan mengenai kehidupan atau pemahaman terhadap kenyataan dari segala sesuatu. Jadi duka itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Kenapa duka? Ya mungkin sebabnya kita tahu bahwa sekarang memang musim hujan ya, tetapi cuaca panas. Cuaca panas sekali. Habis hujan, bahkan ada hujan itu di rumah itu hawanya malah panas. Kalau hujan kan dingin ya, tapi di rumah panas. Nah ini menyebabkan kita juga tidak enak. Nah ini menyebabkan kita duka. Kemudian sayang terhadap anak. Ya memang sayang, tetapi sayang yang akhirnya menjadi kemelekatan. Misalkan sayang sekali melekat terhadap anak, istri atau suami atau saudara-saudara lain, itu juga bisa menyebabkan duka. Ya. Ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, itu merupakan duka. Kemudian juga berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang yang tidak kita sukai, itu semua adalah duka. Jadi semua memang ini yang harus kita mengerti, ya. Nah, kenapa pandangan benar oleh guru kita Buddha Gautama ditempatkan di urutan pertama? Karena pandangan benar ini adalah penting, ya. Kalau pandangan kita salah, itu ujung-ujungnya semua akan salah, akan kita menderita, ya. Jadi pandangan benar yang betul-betul telah sempurna dengan dukungan unsur lainnya, itulah yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Jadi kita harus mengetahui kenapa kita melakukan perbuatan baik, kenapa kita harus melaksanakan Pancasila Buddhis. Ya. Karena kalau kita tidak melakukan, membuat batin kita menderita. Ya. Kan di situ disebutkan bahwa kalau Pancasila Buddhis kita melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya. Nah, pembunuhan makhluk hidup ini bukan hanya kita sesama manusia atau lainnya, tetapi juga terhadap binatang. Baik binatang besar, binatang kecil dan lain sebagainya. Nyamuk, ya kadang-kadang kita nggak sadar kalau lagi bawa kendaraan, ada yang menggigit atau tangan begini ya. Selalu kan. Nah, tetapi kita sadari bahwa makhluk hidup juga mau hidup, mereka tidak mau dibunuh. Contohnya kita juga kan tidak mau dibunuh. Ya, mereka mau hidup, jadi menghargai kebebasan kehidupan mereka. Jadi sebelum sesuatu tindakan dilakukan, kita harus mikir, ini perbuatan ini berfaedah atau enggak, merugikan orang lain atau tidak. Jangan hanya menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain, atau sebaliknya menguntungkan orang lain atau tapi merugikan diri sendiri, itu juga tidak bagus, ya. Jadi dia harus tahu mana tindakan yang merugikan dan mana tindakan yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah alasan mengapa pandangan benar berada di urutan pertama sebagai dasar yang menopang dari 8 jalan utama. Nah ini memang sebagai fondasi kita. Kita harus mengerti. Jadi sebelum melaksanakan yang lain-lainnya, itu pandangan benar kita harus kita mantapkan. Kita harus kuasai. Karena kalau pandangan benar ini salah, ya. Jadi kita menganggap perbuatan baik adalah sebagai perbuatan yang tidak berguna. Sebaliknya perbuatan yang tidak baik itu menganggap perbuatan yang baik. Nah ini yang parah akhirnya nanti. Jadi seperti disebut dalam Anggutara Nikaya 10 103, ya.
akibat dari pandangan salah, ya, akan berakibat pikiran salah. Otomatis ya. Pikiran salah akan berakibat ucapan salah. Di dalam ucapan salah ada perbuatan salah. Otomatis kalau kita ucapan salah, memaki-maki orang, kita kesal, otomatis perbuatan salah mengikuti. Kenapa? Contohnya kalau kita marah terhadap anak kita yang nakal atau tahu tangan layar, ya, perbuatan salah itu kan memukul, ya. Kemudian dari perbuatan salah juga terkandung mata pencaharian yang salah, ya. Dan seterusnya akan mengkondisikan daya upaya, perhatian, konsentrasi menjadi salah. Sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakbahagiaan pada seseorang. Nah, ini jelas dikutip dari kitab suci Angkut Aranikaya, akibat dari pandangan salah. Jadi pandangan salah itu semuanya yang jalan yang berlaku itu pasti akan salah. Sebaliknya juga dijelaskan dalam Angkut Aranikaya 10 ayat 104 bahwa pandangan benar mengkondisikan pikiran benar. Ya, kalau kita pandangan benar berarti pikiran benar. Kemudian dari pikiran benar itu pasti akan ucapan benar. Kemudian pasti perbuatan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ketika pandangan benar muncul, maka niat dalam pikiran akan murni dan baik, sehingga perbuatan ucapan akan menjadi baik. Begitu pula daya upaya, perhatian, konsentrasi seorang akan mudah terlatih karena mempunyai pandangan benar. Sehingga ketika kedelapan unsur tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka kehidupan seseorang akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Jadi latihan yang terus-menerus terhadap pandangan benar secara sempurna pada akhirnya akan membawa kebahagiaan sejati atau nibbana pada kehidupan ini juga. Jadi kalau kita sudah mempunyai pandangan benar yang baik, itu akan mengkondisikan yang lain-lainnya itu akan meningkat, akan lebih baik. Contohnya, saya ambil contoh dalam diri saya sendiri ya. Di sini bukan saya untuk membanggakan, tapi untuk sebagai gambaran. Saya memang di rumah itu jarang meditasi. Ya. Istri saya yang sering meditasi, dia hampir tiap hari juga meditasi. Meditasi juga bisa bertahan lama. Ya. Lalu suatu saat dia minta saya untuk bisa ikut retret selama 10 hari. Nah, ini kadang-kadang kalau 10 hari ini kendalanya kendala izin di kantor. Ya. Tapi saya mulai punya niat, tekad, ya semoga rewa kebajikan saya bisa mendukung sehingga akhirnya disetujui. Ya, walaupun dengan catatan potong gaji, yang apa salah potong gaji ya. Jadi saya ikut. Jadi sebelum saya ikut retret selama 10 hari di Bali, ya saya ikut retret dengan Brenda, mungkin pada tahu ya Brenda. Saya ikut meditasi Twin yang pertama dicetuskan oleh Bante Amiyang, Bante Malaramsi dari Amerika, ya di Tamanini di sana. Jadi sebelum acara retret, saya ikut online retret selama seminggu. Ya. Seminggu itu diatur, jadi ada waktu meditasi 2 kali, pagi, malam kita atur ya. Kemudian kita selama seminggu itu menjalankan sila dengan baik. Kalau bisa sila ya lebih baik, kalau enggak Pancasila dengan baik. Waktu mau kerja juga sebelum kerja kita pancarkan meta alam semesta. Semoga berbahagia apa. Jadi kita mau berangkat kerja juga di mobil kita pancarkan bahagia alam semesta. Nah itu memang buat diri kita menjadi tenang, enak. Jadi
dengan kita melakukan yang baik, otomatis kan di sini pandangan kita sudah benar ya. Akhirnya ujung-ujungnya membuat batin kita sangat bahagia. Dan saya bisa menyelesaikan retret itu juga dengan bahagia, dengan tuntas, kemudian menghasilkan hasil yang baik. Tinggal saya sehari-hari dilatih di rumah. Nah itu sebagai pandangan pengalaman saya. Lalu memahami pandangan benar. Kita telah mengetahui akibat dari pandangan benar dan pandangan salah. Sehingga selanjutnya adalah mengerti apa itu pandangan benar. Jadi telah disebutkan sebelumnya bahwa pandangan benar adalah memahami realitas hidup seperti apa adanya. Memang sulit, tidak gampang. Ya. Jadi kita sebagai manusia hidup jangan melakukan terhadap sesuatu, terhadap pekerjaan, ya, terhadap benda-benda. Apalagi kalau orang yang melakukan terhadap benda-benda, ya, punya perhiasan bagus apa. Nah suatu saat perhiasannya hilang, itu akan menderita. Tetapi kalau kita tidak melekat, ya udah namanya anicca, hidup memang tidak kekal, sesuatu juga suatu saat pasti akan hilang. Jadi beliau menyadari, Sang Buddha maksudnya ya, bahwa semua hal yang terjadi dalam masyarakat sosial dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri inilah. Jadi kita mulai sekarang janganlah menunjuk orang. Kadang-kadang ada kesalahan atau apa, gara-gara itu saya jadi begini. Selalu begitu. Gara-gara itu belum tentu orang itu salah. Ya. Apalagi di satu rumah tangga. Ya, misalkan lupa taruh kacamata. Wah, si mama nih tukang pindah-pindahin barang ini. Ya, nyalain istri, akhirnya ribut. Padahal kita sendiri yang lupa naruhnya. Ya. Habis ke toilet kita taruh mungkin di dekat wastafel. Ya. Nah, situlah. Jadi dari diri sendiri, sehingga Buddha mengajarkan dan mengharap bahwa setiap orang melatih dirinya masing-masing terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang damai. Untuk melatih diri sendiri itulah seseorang memerlukan pandangan benar yang sebagai dasar. Jadi kita jangan ngurusin orang lain, jadi kita ngajak kepada diri sendiri dulu. Nah, apa syarat untuk melatih dan mengembangkan pandangan benar? Nah, ini adalah dengan memahami yang pertama adalah perbuatan baik dan tidak baik, kusala dan akusala kama. Kemudian 4 kebenaran mulia, ya, cantara alias cani, ya. Kemudian 3 corak umum, tilakana, anicca, dukkha dan anatta. Kemudian kesaling terkaitan antara segala sesuatu yang disebut dengan hukum aticca sampada. Ya. Yang kelima adalah kotoran batin dan cara menyembuhkannya. Saya akan bahas ya mungkin secara singkat karena ini cukup banyak yang dibahas ini ya. Yang pertama yang bajik dan tak bajik, kusala dan akusala. Yang dimaksud dengan pandangan benar terhadap hal yang bajik dan tak bajik adalah bahwa seseorang harus tahu dengan jelas, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini yang peran utama yang penting. Kita harus mengetahui nah perbuatan ini baik atau tidak, atau merugikan orang lain atau tidak, ya. Kemudian tahu yang manakah yang tidak boleh dilakukan dan dihindari, serta yang mana yang harus dilakukan dan dilatih. Jadi perbuatan apa yang seharusnya kita hindari, perbuatan apa yang harusnya kita latih, ya. Ada 10 hal tak bajik yang harus dihindari dan tidak dilakukan. Demikian pula ada 10 hal bajik yang dianjurkan oleh Buddha untuk dilatih. Ini sebenarnya semua kita sudah tahu, ya.
Jadi dalam melatih pandangan benar, seseorang perlu memahami ke-10 hal yang wajib maupun tak wajib tersebut. Ini tercantum dalam Samadhi Sutta Majjhima Nikaya 9 ayat 8. Jadi apa itu 10 hal yang tak wajib yang harus kita pahami? Antara lain pertama, membunuh makhluk hidup. Ya, ini Pancasila, Buddhis semua udah termasuk ya. Mengambil apa yang tidak diberikan. Kemudian perilaku salah di dalam kesenangan indria, seksual, ya. Ucapan tidak benar, bohong. Nah, ini banyak ucapan tidak benar ini banyak rentetannya. Ya, ucapan dengki, ucapan kasar, gosip, iri hati, niat jahat serta pandangan salah. Majjhima Nikaya 9 ayat 4. Penyebab yang mendasarinya adalah kita tahu 3 akar kejahatan adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi sebenarnya kalau kita melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik, otomatis ini sudah tidak kita akan lakukan. Lalu 10 hal yang wajib apa yang kita pahami? Menghindari dari membunuh makhluk hidup. Ya. Sebaliknya dengan cara menghindari membunuh makhluk hidup, kita suatu saat seringlah kita bisa concern melepas ikan atau burung atau dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya kalau kita concern jangan pesen sama tukang ikan. Ya kalau kita mau pesen, Pak tolong dong lelenya 10 kilo. Nah jangan, jadi kita datang aja langsung seadanya yang kita ini kita beli. Saat habis ya mungkin yang lain ikan lain. Ya. Karena dengan pangsen itu memposisikan tukang itu jadi mengambil ikan lebih banyak, ya, memposisikan yang tidak baik. Ya. Jadi memahami 10 hal wajib yaitu menghindari membunuh hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diinginkan, menghindari perilaku salah dan lain-lain sebagainya, berlawanan dengan hal yang tadi yang tidak wajib. Ya. Jadi kita harus mengerti kenapa kita harus melakukan hal ini, karena dengan kita melakukan hal yang baik ini, menghindari 10 hal yang tidak baik dan melakukan hal yang baik, membuat batin kita menjadi lebih bahagia. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai 4 kebenaran mulia atau Catur Arya Sacani. Ya. Inilah yang mendasari cara berpikir Buddha Gautama. Ini yang merupakan pencetus yang bersangkutan dari seorang pangeran melepaskan tatanya menjadi seorang pertapa untuk mencari obat dari pada penderitaan itu apa. Ya. Jadi cara berpikir seperti ini dapat ditemukan dalam sutta-sutta di dalam kitab Tipitaka. Buddha mengajarkan kita untuk berpikir analisis seperti yang beliau lakukan. Jadi 4 kebenaran mulia ini sebenarnya adalah pikiran dari guru kita Buddha Gautama yang berpikir secara analisis memahami suatu masalah. Jadi yang pertama adalah memahami suatu masalah. Apa masalah itu? Ya. Kalau kita tidak pahami masalah sesuatu masalah, nah ini susah untuk kita menyelesaikannya. Ya. Kemudian yang kedua menyadari penyebabnya dan menemukan penyebabnya. Jadi menyadari, nah masalah ini sebabnya apa? Ya. Misalkan ini ada yang tidak benar dalam perhitungan akuntansi. Nah ini penyebabnya apa? Ya. Kemudian kita menemukan setelah mencari, oh ini ada salah itu. Nah, jadi semuanya salah. Kemudian mengetahui bahwa masalah dapat teratasi dan mencari penyelesaian. Jadi kita tahu bahwa masalah ini pasti bisa kita atasi, ya, dan mencari penyelesaiannya. Dan keempat, mencari cara untuk mengatasinya dan menjalankan cara tersebut. Nah ini merupakan sistematis dari 4 kesunyatan mulia.
Langkah-langkah berpikir seperti demikian sangat logis dan hal tersebut menunjukkan kecerdasan Buddha. Lalu yang pertama, memahami apa itu duka. Di dalam Samadhi Sutta Majjhima Nikaya 915 disebutkan bahwa duka adalah kelahiran. Kelahiran sebenarnya adalah duka. Usia tua, penyakit, kematian, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, kesengsaraan, ketidaksenangan dan keputusasaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah duka. Suatu saat musim hujan, memang kita senang musim hujan. Cuman lama-lama juga kita akhirnya menjadi tidak senang. Wah, kapan ini panas ya? Hujan mulu susah, banjir di sono sini. Mau jalan juga susah, ya becek dan lain sebagainya. Tetapi dikasih panas, malah wah panas ya. Apa ya hujannya? Marah kalau kayak begini panas mulu. Bentar-bentar haus minum mulu, bentar-bentar WC jadinya beseran. Nah inilah sifat manusia yang tidak pernah ada puasnya. Ya, dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta panas, dan seterusnya. Ini adalah merupakan duka. Ya. Jadi duka dapat diartikan sebagai penderitaan. Namun pengertian duka sebenarnya lebih luas lagi. Duka juga dapat diartikan sebagai ketidakpuasan karena kemelekatan akan sesuatu yang tetap atau ata. Jadi sesuatu yang nikmat itu memang enak. Jadi sesuatu yang nikmat itu kadang-kadang hilang, ya, itu menyebabkan duka. Ya. Misalkan orang udah kerja di suatu tempat yang enak, yang perusahaan besar, suatu waktu perusahaannya bangkrut, ya, akhirnya dia kena PHK. Walaupun kena PHK, pesangonnya besar, tapi kan dia harus cari lagi. Apalagi sekarang zaman sekarang mau kerja juga tidak mudah. Banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Ya. Saya lihat, kebetulan saya kerja di daerah Rocky, ya Rocky Mas. Itu perkantoran Rocky Mas, rata-rata ada tulisannya dijual atau disewakan. Dijual, disewakan. Ya. Tadinya ada showroom yang jual HP, Xiaomi, Eraphone, buka. Itu memang saya lihat tiap hari gak ada yang beli, gak ada yang mampir. Lama-lama tutup semua. Memang kondisi seperti ini, tetapi dengan kondisi seperti ini kita jangan putus asa. Kita cari usaha apa yang bisa menghidupi kehidupan kita. Ya. Jadi duka sebagai ketidakpuasan karena kemelekatan akan segala sesuatu yang tetap atau ata. Padahal segala sesuatu selalu berubah anicca dan tidak ada sesuatu diri yang tetap atau anatta. Nah kita harus mengerti ini hukum dari ketidakkalan ini. Ya. Kayak orang buka toko, tokonya ramai. Tidak selamanya toko itu akan ramai. Suatu saat pasti akan surut. Nah, tergantung kita mengelolanya bagaimana. Kalau misalkan toko lagi sepi, ya kita cari promosi bagaimana. Ya misalkan ada orang belanja dalam ini kita kasih minuman air dingin atau sirup atau apa sebagai memancing orang belanja. Yang penting kita dagang usaha jujur. Ya. Lalu yang kedua, asal mula duka. Asal mula duka adalah nafsu keinginan atau tanha. Nah ini yang merupakan asal mula duka. Nafsu keinginan di sini adalah keinginan yang disertai kemelekatan, keinginan berlebihan yang menumpuk. Inilah yang akhirnya membuat manusia menjadi melekat. Jadi kenapa dia duka? Menderita karena melekat terhadap segala sesuatu. Dia punya
mobil tadinya bagus, dia melekat, ya tiap hari dilapin, ya pakai kit, yang kilat, padahal mobilnya masih mobil baru, ya. Biasa kalau orang mobil baru kan gitu saya. Lama-lama bertahun-tahun biasanya akan beda ininya. Nah, suatu saat mobil ini ditabrak. Nah, jadi luka. Kemudian kebetulan yang nabrak ini kabur, nggak mau mempertanggungjawabkan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ini kan membuat duka. Dia sedih, dia ini air harus keluar, yang uang yang tidak sedikit. Kalau ada asuransi, kalau tidak ada asuransi berapa besar uang yang harus dikeluarkan. Itu asal mula duka. Kemudian di dalam Samadhi Sutta juga disebutkan asal mula penderitaan adalah nafsu keinginan terhadap kesenangan indria, ya nafsu keinginan untuk kekal, nafsu keinginan untuk kehancuran diri, ya kita tahu ini. Kemudian yang ketiga berhentinya duka. Tadi dari duka asal mula duka, sekarang berhentinya duka. Lebih lanjut dalam Samadhi Sutta Majjhima Nikaya 917. Berhentinya penderitaan adalah pemudaran dan penghentian tanpa sisa. Penyerahan, pelepasan, membiarkan pergi, dan penolakan nafsu keinginan. Ini berhentinya duka. Jadi Buddha mengajarkan bahwa keinginan berlebihan yang melekat dapat dihilangkan dari pikiran kita. Ketika keinginan manusia menjadi wajar, tidak melekat, tidak serakah, maka kebahagiaan sejati di mana telah ia alami. Jadi di sini harus mengerti berhentinya duka itu kalau kita melepas. Jadi memang segala sesuatu kita jangan melekat. Kita punya pen yang mahal, pen Montblanc, yang Montblanc limited edition. Harganya juga mungkin berapa puluh juta, 30 juta dan lain sebagainya. Suatu saat pen itu lupa kita taruhnya, hilang. Ya kita kan berasa uang sebesar itu berasa sedih, ya kesel, jadi orang kulingnya tiap hari. Nah itu kita karena melekat terhadap barang. Tetapi kalau kita tidak melekat, lalu juga kita menggunakan sati, maksudnya kita juga kalau taruh barang harus ingat, ya jangan istilah begitu pulang udah segala pen apa udah kita lempar aja di mana-mana. Biasanya kan suka begitu kalau baru pulang dia capek ya. Tapi kita taruh di mana tempatnya. Biasa pen kita taruh mana, kunci mobil kita taruh di mana supaya nanti akhirnya kita tidak mencari-cari lagi. Jadi janganlah melekat. Berhentinya duka ini kita harus melepaskan. Misalkan orang tua kita yang kita cintai meninggal, ya kita harus melepas. Memang sudah waktunya mereka mau pergi, ya. Ibu, mama kita sudah tua, ya karena kalau di fase juga repot, ya. Kondisinya memang sudah karmanya, ya kita harus melepaskan dengan cara kita semoga dengan kebajikan yang telah mereka lakukan bisa memposisikan mereka terlahir di alam bahagia. Kalau kita tidak melepas, otomatis selain kita menderita, yang meninggal juga menderita. Orang tua kita tahu bahwa kita sedih, ya. Sehingga proses mungkin membawa lahir ke alam yang lebih baik atau juga jadi terganggu. Nah itu, ya. Jadi kita harus mengerti. Jadi nibbana sebagai kedamaian atau kebahagiaan sejati adalah ketika penderitaan lenyap, ketika akar penderitaan, keserakahan, kebencian, kebodohan batin atau kegelapan batin telah lenyap. Itulah nibbana. Ya. Jadi berhentinya duka, kita melepaskan loba dosa moha yang menghancurkan kilesa ini dengan tuntas, itu kita bisa mencapai nibbana. Jadi Buddha juga mengatakan bahwa beliau hanya seorang penunjuk jalan, ya, menuju kebahagiaan sejati. Beliau mengajarkan hati diri untuk mengendalikan sifat-sifat negatif.
Buddha tidak bisa membawa seseorang ke nibbana. Ya, ini harus yang kita tahu atau kita cermati. Karena nibbana hanyalah sebuah kondisi batin, pikiran, perasaan yang berbeda pada setiap orang. Yang dapat membuat diri kita mengalami nibbana kebahagiaan sejati adalah diri sendiri dengan melatih seperti apa yang diajarkan beliau, yakni jalan mulia bertutur lapang. Karena memang utamanya ya dalam kitab suci itu adalah 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia bertutur lapang. Itu yang dibahas dari banyaknya kitab suci. Kalau kita sudah mengerti, bukan hanya mengerti tapi menjalankan apa yang diutarakan, diajarkan oleh guru kita dalam 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia bertutur lapang, otomatis batin kita akan bahagia dan terbebas dari loba dosa moha dan akhirnya mencapai nibbana. Memang banyak orang-orang mengatakan mencapai nibbana itu mah jauh lah, nggak mungkin lagi hidup bahagia juga udah cukup lah istilahnya. Nah kadang-kadang orang beranggapan begitu ya, nggak mungkin itu jauh. Nah kita jangan berpikir seperti itu. Memang tujuan akhir dari agama Buddha, ya apa yang diajarkan oleh guru kita adalah kita bisa terbebaskan semuanya dari loba dosa dan moha. Karena kalau kita akan terlahir lagi kembali di alam samsara. Ya mungkin sekarang kita terlahir di alam manusia. Kita tidak tahu kapan kita akan terlahir di alam menderita. Bisa jadi nanti kita terlahir lagi di alam peta, alam asura. Nah itu alam peta asura itu sangat lama. Kita berbuat kebajikan juga terlahir di alam bahagia, ya sukawaga, di alam surga, itu juga dari sana lama. Karena dia proses lagi, nanti akan terlahir kembali lagi. Kita tidak tahu berapa triliun kita tahun ini terlahir kembali. Sebelum kita terbebas dari loba dosa moha. Ya, jadi akan terus dalam hidup dalam samsara. Yang keempat adalah jalan menuju berhentinya duka. Jadi Buddha memberikan sebuah gambaran akan realitas kehidupan, yakni ketidakpuasan atau penderitaan penyebabnya dan setiap orang dapat mencapai kebahagiaan sejati dengan melenyapkan penderitaan. Ya. Jadi untuk dapat mencapai kebahagiaan sejati ini, Buddha mengajarkan suatu cara dilakukan setiap orang. Cara tersebut adalah jalan mulia bertutur lapang. Ya. Jadi pandangan benar dapat diumpamakan sebagai pusat tali yang diselubungi atau terjalin oleh 7 bagian tali lainnya yang membuat menjadi kuat. Jadi pandangan benar ini merupakan pusat tali. Ya. Nah ini saling menyatu di antara yang lain. Ya, dalam pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, usaha benar, dan lain sebagainya, ini menjadi satu. Jadi tidak kita bisa pisah-pisahkan. Ya. Lalu kita lanjut yang ketiga yaitu 3 corak umum. Ya, kita tahu bahwa kehidupan ini mengalami 3 corak umum, yaitu ketidakbakalan, anicca, ketidakbakalan, kemudian duka, penderitaan, dan anatta, tanpa inti. Yang pertama adalah ketidakbakalan atau perubahan anicca. Inilah suatu ciri di dunia yang paling penting, bahwa tidak selamanya seseorang menjadi cantik istilahnya. Ada orang mungkin seorang pramugari atau mungkin model cantik sekali memang. Ini pasti akan bertahan berapa lama? Ya. Kalau usianya menua, itu pasti nanti akan timbul keriput. Walaupun sekarang sudah ada oplas ya, kalau keriput kita tinggal ke Korea, mau ditarik-tarik bagaimanapun, itu ketahuan.
Kalau muka orang yang benar-benar tanpa operasi dan operasi itu beda. Kalau orang yang operasi itu kayak boneka jadinya. Coba kita lihat kalau artis-artis Korea. Sebenarnya kalau artis Korea itu jelek-jelek. Ya masih cakapan orang Jepang. Ya kalau Korea itu jelek-jelek. Banyak kan mereka operasi semua. Nah, ini harus kita mengerti bahwa hidup adalah tidak kekal. Jadi kita harus bisa menerima dari kita lahir, dari kecil, ya dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menikah, usia tua, kita melahirkan, ya apa yang suami istri menikah lalu melahirkan anak. Ini berproses. Sudah tua pasti akhirnya akan meninggal. Ya. Seperti saya juga sekarang pendengaran sudah mulai kurang, gigi sudah mulai rontok. Ya. Kadang-kadang di rumah juga karena pendengaran kurang juga sering itu cekcok. Ngomong apa disuruh ngambil apa, ngambilnya apa. Jadi kadang-kadang kalau pas mereka istri saya ngomong, saya langsung ketik ya, biar kagak salah. Nah ini memang timbul problema rumah tangga seperti ini. Ya. Nah kita harus sadari memang seperti ini. Ya. Sehingga akhirnya mau saya pakai hearing aid. Ya di sini kan saya pakai hearing aid. Kalau enggak marah jadinya. Kalau ceramah apa juga kalau nggak pakai hearing aid juga marah. Apalagi sound systemnya jelek. Wah udah nggak tahu udah apa yang diomongin nggak ngerti gitu. Nah itu menandakan bahwa hidup adalah tidak kekal. Kemudian tidak memuaskan atau duka. Ya. Nah ini adalah ciri dari bahwa duka sebenarnya berhubungan dengan kesadaran manusia. Jadi melalui panca indera dan pikiran kita seringkali terjebak di dalam duka. Ya. Kita tahu ciri dunia adalah selalu berubah. Namun kadang-kala kita tidak bisa menerimanya. Yang kita menganggap kekal. Ya. Sehingga itu membuat kita duka. Jadi tidak memuaskan ini harus kita mengerti. Ya. Memang kehidupan adalah tidak memuaskan. Lalu tidak ada sesuatu diri yang tetap ananta, karena segala sesuatu selalu berubah. Artinya tidak ada yang tetap termasuk diri seseorang. Kita dapat membayangkan seperti air di sebuah sungai yang terus mengalir, di mana kita tidak dapat mengatakan bagian mana dari air sungai tersebut sebagai awal yang mengalirkan air lainnya. Jadi kadang-kadang kalau di sungai kita lihat tuh airnya biasa aja ya, nggak ngalir. Padahal tuh airnya tuh jalan. Jadi air yang pertama kita ini pegang belum tentu airnya yang sama, ya. Karena dia ada aliran. Lalu juga kita tidak tahu mana awal dari air itu. Ya. Nah itu. Jadi di dalam ajaran Buddha tidak ada satu diri roh yang tetap. Nah kita harus tahu. Lebih luas kita dapat mengatakan bahwa apapun di dunia ini tidak ada yang tetap sebagaimana adanya. Semua berubah. Hal ini tidak lain karena perubahan. Perubahan berarti tidak ada yang tetap atau selalu sama di waktu yang berbeda. Ya. Semuanya selalu berubah. Jelas tidak ada sesuatu yang selalu tetap apalagi abadi. Jadi ketika corak tersebut dapat kita rangkum menjadi sebuah satu kesatuan yakni perubahan. Dengan memahami perubahan sebagai ciri segala fenomena dunia ini, kita tidak akan terikat dan tidak menderita. Jadi kita memahami memang sesuatu ini pasti berubah, tidak kekal. Dengan memahami ini, batin kita akan menjadi tenang, bahagia, tidak menderita. Lalu kita lanjut ke yang bab berikut. Ini ketersalinggaitan antara segala sesuatu. Ya ini memang yang agak tidak bisa kita cerna secara gampang. Ya. Ini
bisa akhirnya kita mengetahuinya dengan jelas setelah kita melaksanakan meditasi juga ini. Jadi dengan bahasa Palinya hukum Paticca Samuppada, ya. Contohnya awija acaya sangkara, ya, dengan adanya kebodohan, ya, akhirnya mengkondisikan bentuk-bentuk kehidupan, ya. Jadi selain perubahan, hal yang tidak kalah penting dalam realitas dunia adalah memahami segala sesuatu di dunia ini saling mempengaruhi. Ya. Semua yang terjadi di dunia ini adalah saling berbenturan, sebab akan menimbulkan akibat. Akibat tersebut lain adalah sebab dari akibat selanjutnya. Lalu kita juga saya akan membahas dengan cepat. Ini perlu kita ketahui bahwa alam semesta ini ada 5 hukum yang berlaku, Pancanyama Dhamma. Yang pertama adalah hukum fisika. Hukum ini mencakup semua fenomena anorganik, termasuk hukum-hukum dalam fisika dan kimia. Contohnya adalah perubahan cuaca, iklim, sifat panas dan sebagainya. Ya, seperti kondisi sekarang ada hujan, panas, ya. Itu hukum fisika, hukum niyama. Hukum biologis. Hukum ini mencakup segala semua gejala organik seperti dalam ilmu biologi. Contohnya perkembangan hewan, tumbuhan, mutasi gen manusia, pembuahan dan sebagainya. Jadi ini hukum mengenai kelahiran manusia, binatang dan lain sebagainya. Lalu hukum karma. Hukum karma berarti bahwa segala tindakan yang sengaja atau tidak sengaja akan menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk. Contohnya, seorang yang curi akan merasa takut tertangkap, dan mungkin suatu saat ia tertangkap dan akibatnya dipenjara selama malu. Tapi sekarang kalau saya pikir pada nekat aja, gak takut tertangkap. Kadang-kadang tengah hari bolong juga dia nekat, ya. Karena mungkin kondisi yang mendesak, untung-untungan ada. Ya dapat bagus, nggak dapat ya udah resiko katanya. Ya itu kan banyak kalau di Instagram video-video misalkan Jakarta Barat daerah mana itu ada CCTV orang yang tengah hari bolong ya siang-siang dia kebetulan hidupnya nggak dikunci dia masuk kadang-kadang ambil HP motor ya lalu dia bawa kabur. Ya untung kalau nggak ada yang lihat, kalau yang lihat ya udah ketangkap. Kemudian hukum psikis kita yang hukum ini mencakup semua proses kesadaran. Bagaimana kesadaran bekerja, bagaimana pikiran mulai kerja, memori manusia bekerja. Hukum ini mengindikasikan antara hubungan antara sesuatu yang mati dan yang hidup. Lalu yang kelima hukum realitas. Hukum ini mencakup semua gejala di luar 4 hukum sebelumnya. Jadi fenomena yang terserapkan juga termasuk di dalam hukum ini. Seperti contoh konsep-konsep abstrak dalam ilmu matematika. Ya. Nah, sekarang apa bunyi hukum sebab akibat yang saling bergantungan? Ya. Jadi yang pertama adalah dengan ketidaktahuan sebagai kondisi muncullah bentuk-bentuk pikiran. Kita tidak tahu sebagai kondisi muncul bentuk-bentuk pikiran. Dengan bentukan-bentukan pemikiran sebagai kondisi muncullah kesadaran. Dengan kesadaran sebagai kondisi muncullah mentalitas materialitas. Dengan mentalitas materialitas sebagai kondisi muncullah landasan berunsur 6. Ini ayat 6 ya. Dengan landasan berunsur 6 sebagai kondisi muncullah kontak. Dengan kontak sebagai kondisi muncullah perasaan. Dengan perasaan sebagai kondisi muncullah nafsu keinginan. Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi muncullah kemelekatan. Dengan kemelekatan sebagai kondisi muncullah proses membentuk atau menjadi. Dengan proses membentuk menjadi kondisi muncullah kelahiran. Dengan kelahiran sebagai kondisi muncullah penuaan, kematian, kesedihan, rasa tangis dan rasa sakit, penderitaan, putus asa. Demikian asal mula munculnya seluruh penderitaan. Sebenarnya lebih gampang ada gambar yang itu yang kedua mata rantai.
itu lebih jelas gitu ya. Dijelaskan. Kemudian lanjut kotoran batin dan cara menyampaikannya. Nah, ini yang harus kita mengetahui. Inilah penyebab utama dari seluruh permasalahan manusia, ya, dan penderitaannya, yaitu kotoran batin terdiri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ketiga akar kejahatan ini lenyap selamanya, itulah yang dinamakan nibbana. Jadi kalau ketiga kotoran batin ini lenyap, itulah kita bisa mencapai nibbana. Ya. Dan seperti apa yang disebut sebelumnya merupakan akar dari 10 hal yang terbajik, akar dari yang tadi kita sebutkan yang sebelumnya 10 hal tak wajib. Di dalam anggota Nikaya 3 ayat 33 disebutkan bahwa 3 hal inilah yang mendasari segala suatu tindakan dilakukan tindakan negatif. Jika kita mau berhasil memperoleh kebahagiaan sejati nibbana, kita harus dapat menekan bahkan melenyapkan sampai tak bersisa 3 sifat negatif ini. Jadi kotoran batin itu ada yang pertama loba dosa moha itu, ya. Jadi keserakahan, kemudian kebencian dan kebodohan batin. Lalu bagaimana kita mengatasi keserakahan? Ya dengan cara kita berdana, ya, berdana makanan. Ya mungkin kalau kita mau berangkat kerja, ya kita beli aja yang nasi uduk yang 6.000 misalkan, ada kan yang 6.000 atau 10.000 sebungkus, kita mungkin beli 3, kita bawa, lalu kita lihat siapa yang kita bisa bagi. Mungkin orang yang bersih pemulung, kemudian bersihkan sampah, kita bagi. Ya, mereka sangat senang. Ya taruhlah satu lagi aqua gelas, ya. Nah dengan cara itu kita membuat keserakahan kita lama-lama bisa akan hilang. Ya. Keserakahan loba yang dimaksud mencapai semua tingkatan ketertarikan dari kemelekatan yang paling halus kecil sampai bentuk keserakahan atau egoisme yang besar. Contoh kemelekatan halus biasanya tersembunyi di balik hal-hal yang positif. Nah ini kemelekatan yang kecil ini kita harus mengetahui, seperti kemelekatan terhadap orang yang dicintai, kemelekatan yang halus ya, atau kemelekatan yang menempel pada pengejaran impian kita, mau jadi apa gitu. Tapi bukan berarti tidak perlu mengembangkan cinta atau impian. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terikat dengannya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kita boleh sayang atau mempunyai keinginan sesuatu, tapi jangan melekat, jangan terikat, karena itu bisa membuat penderitaan yang berkepanjangan. Pada tahap awal pelatihan kita tidak perlu terlalu khawatir dengan keserakahannya lalu. Kita jangan khawatir. Ya kita dapat mulai dengan menekan keserakahan tingkat menengah. Ya. Seperti keinginan akan sesuatu atau barang untuk kepuasan sesaat, setelah mendapatkannya lama-kelamaan menjadi bosan dan mencari baru lagi. Nah ini biasanya kalau kita jalan-jalan ke mall itu banyak itu. Saya diskon, saya 90%. Udah saya 90% plus lagi 10%. Ya berarti 100%, berarti gratis dong. Padahal itu enggak dibohongin. Ya harga udah berapa biasanya mahal 90%, dari harga itu nanti diskon lagi, jadi tetap kita harus bayar. Ya bukan gratis 90% gratis 100%. Ya logikanya kan harusnya gratis, tapi memang usaha sekarang mereka pinter membodoh kita supaya kita bisa belanja. Jadi harus kita kalau mau itu pakai kacamata kuda ya. Jadi kalau kita misalkan mau belanja apa, kita catat ya. Misalkan perlu beli celana, memang celananya butuh mungkin robek atau apa ya. Tulis. Kemudian apalagi kaos kaki. Nah di luar itu kita jangan beli. Ya. Itu biasanya gitu. Apalagi kalau supermarket kok ini diskon numpuk, kita masukin aja ke keranjang begitu pas di kasir 3 juta. Buset, jadi kan biayanya membengkak jadinya. Padahal barang yang kita beli itu belum tentu kita butuhkan, belum tentu kita pakai.
Itu jadi keinginan kepuasan sesaat, ya. Lalu kebencian atau dosa mencakup seluruh tingkat penolakan dari sentuhan paling ringan seperti bentuk humor, ada unsur kasar dalam kata-kata visual, sampai bentuk kebencian dalam wujud kemarahan dan dendam yang sangat besar. Nah ini biasanya kalau kita kumpul-kumpul, kadang-kadang kita coba bercanda, ya ngomongin si A, oh orangnya gitu, kita ngomong maksudnya humor. Tetapi humor ini menusuk orang yang mendengar itu. Nah ini jangan kita utarakan hal-hal seperti ini. Kebiasaan mengumpi sebaiknya kita hilangkan. Ya lebih baik kita ngomong mengenai dhamma, diskusi dhamma atau lain-lain kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Ya. Kalau menurut Buddha, sifat kebencian ini sebenarnya paling mudah dihancurkan daripada keserakahan dan kebodohan batin. Ini lebih gampang. Ya dengan cara, contohnya kita melatih meditasi meta. Ya kalau kita orang itu benci orang kita meta terhadap pertama kita pacaran meta terhadap diri sendiri, lalu pada orang lain. Nah ini bisa melemahkan kebencian kita. Itu mengenai cilakana ya. Lalu kita lanjut. Waktunya sudah mendesak ya. Jadi satu-satunya cara untuk melenyapkan kotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan menjalani kehidupan selaras dengan jalan mulia berwujud 8. Nah itu yang harus kita ingat ya. Dimulai dari pengembangan dan penyempurnaan pandangan benar terlebih dahulu, karena pandangan benar adalah kunci yang membuka pintu ketidaktahuan dalam diri seseorang. Lalu bagaimana mengembangkan pandangan benar? Ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar yang sempurna, yaitu suara orang lain, para togosa, dan perhatian yang bijaksana. Majjhima Nikaya 3 ayat 13. Yang dimaksud suara orang lain adalah ajaran yang bermanfaat yang berasal dari dua diri sendiri, seperti diumpamakan dengan suara orang lain yang terdengar. Itulah dhamma sebagai suara orang lain. Maksudnya di luar diri sendiri, contohnya lagi mendengarkan dalam desa ini kan mendengarkan dari suara orang lain. Ini maksudnya suara orang lain untuk mengembangkan pandangan benar kita. Ya. Ada 5 faktor yang mendukung pengembangan benar. Ya, Majjhima Nikaya 3 ayat 14. Yang pertama adalah sila, melatih Pancasila Buddhis dengan baik. Ya. Kemudian belajar. Inilah aspek terpenting bagi kemajuan seorang. Belajar yang dimaksud di sini lebih umum, yaitu belajar tentang hakikat kehidupan dan realitas hidup ini. Ya. Caranya adalah dengan membuka diri terhadap segala hal yang ada, atau dengan kata lain membuka pandangan. Jadi kita menerima pandangan. Jadi kita istilahnya kosongkan cangkir kita. Jangan cangkir kita bikin penuh. Kalau cangkir kita penuh, kita itu tidak bisa diisi ya dengan pandangan-pandangan orang lain. Ya. Tapi kalau kita kosongkan cangkir, jadi kalau ada orang kasih pandangan benar itu bisa penuh. Ini juga harus kita cari apakah pandangan itu bermanfaat atau tidak. Ya, kita harus uji. Dengan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Buddha, seseorang seharusnya selalu merenung apakah yang telah dilakukannya membawa kebahagiaan atau penderitaan. Selama ini yang dilakukan ini membawa kebahagiaan atau penderitaan. Apakah ada jalan keluarnya? Apa sebabnya? Bagaimana jalannya? Inilah metode Buddha dalam menganalisa kehidupan. Seperti ketika menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia. Perhatian benar membantu pengembangan belajar didukung oleh daya upaya benar.
Lalu yang ketiga adalah diskusi mengenai dhamma. Ya, ini bisa membawa kita menjadi lebih paham tentang segala sesuatu. Lalu ketenangan, inilah yang sifat yang perlu dimiliki dan dilatih, selalu tenang, tidak gelisah dan terburu-buru seperti Buddha Gautama. Seperti semua permasalahan harus dihadapi dengan jernih, dipikir dengan seksama, dianalisis, baru kemudian bertindak. Nah, bagaimana supaya kita tenang? Ya, dengan kita mengerti bhavana, dengan meditasi setiap hari, ya minimal ya setengah jam, ya kita baru nggak bisa setengah jam, ya 15 menit, ya setengah jam. Lalu juga sebenarnya kalau dalam meditasi twin, ya meditasi, ya meta karuna mudita UPK, meditasi itu tidak harus selalu bersila. Kadang-kadang kalau bersila nggak semua orang bisa bersila, ya. Jadi meditasi bisa dengan cara duduk yang penting tidak menyender, ya, tidak menyender. Lalu kita tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih lama untuk meditasi. Karena kalau untuk meditasi bersila itu kadang-kadang bagi orang-orang tertentu itu sulit sekali. Kadang-kadang belum apa-apa udah kesemutan. Contohnya saya juga kalau meditasi bersila itu udah gak tahan, ya, karena saya sudah sering beberapa kali jatuh, jadi kakinya juga sudah gak kuat untuk bersila. Untuk namaskarannya juga susah, ya. Nah itu. Jadi untuk melatih ketenangan dapat melalui pengembangan konsentrasi benar atau meditasi, ya. Tadi saya utarakan. Yang kelima, kebijaksanaan. Faktor terakhir ini adalah kunci utama yang mendorong kesempurnaan pandangan benar. Inilah salah satu puncak dalam ajaran Buddha. Ya, tiap penyangga ajaran Buddha adalah kebijaksanaan dan welas asih. Aspek kebijaksanaan ini mewakili aspek internal dalam diri seseorang, sedangkan welas asih mewakili aspek sosial berhubungan di luar diri sendiri. Jadi ini yang harus kita cermati, ya. Nah, selesai sudah apa yang saya ulas mengenai pandangan benar, karena apa yang saya sampaikan juga ini cukup banyak, ya, cukup mendetail pandangan benar, ya, sehingga perlu memakan waktu yang cukup lama, ya. Semoga apa yang saya utarakan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk bisa memahami apa itu pandangan benar. Mengapa kita harus perlu memahami pandangan benar terlebih dahulu sebelum menjalankan yang isi dari 8 jalan mulia terus 8 yang lainnya. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan saya tadi atau mengenai hal lain, silakan. Boleh bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Mungkin udah ngerti kali, ya. Atau nggak tahu yang mau ditanyakan. Kadang-kadang gitu yang ditanyakan Udah diem semua, berarti udah pada mengerti. Baik, jadi saya menyimpulkan bahwa kita dalam menjalankan jalan mulia Rute 8 itu memang harus mempunyai fondasi yang benar dulu, ya. Fondasi yang pertama yang benar yaitu adalah pandangan benar dulu. Karena dengan pandangan benar kita kuat, ya, otomatis apa yang kita lakukan adalah benar. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan, kalau kita tahu mana baik, mana yang benar, kita tidak salah jalan. Kalau
Tidak. Otomatis kita melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi kita anggap itu baik. Nah, itu yang bahaya. Nah, dengan kita memahami pandangan benar sebagai fondasi utama, otomatis yang lain-lainnya itu akan mengikutinya. Kita akan mempunyai pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, kemudian mata pencaharian benar, daya upaya benar, dan usaha benar, sampai samadhi benar. Jadi ini adalah suatu kesatuan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi teruslah kita berbuat kebajikan, kita melaksanakan Pancasila Buddhis dengan baik, benar, memahami dan serta menjalankan dari hukum kesunyataan, 4 kesunyataan mulia, kemudian memahami juga apa itu ketidakakalan, kemudian penderitaan dan tanpa inti. Dengan kita memahami semua serta menjalankan apa yang diajarkan oleh guru kita Buddha Gautama, otomatis kita akan hidup bahagia. Dan pada akhirnya, ya kalau kita terus melakukan dengan baik, kita bisa memutus mata rantai kehidupan di roda samsara dengan melenyapkan melenyapkan 3 kotoran batin, loba dosa moha, dan pada akhirnya mencapai nibbana. Semoga dengan kita memahami pandangan benar sebagai fondasi, kita bisa terus menjalankan Buddha Dhamma ini dengan baik, menjalankan Pancasila Buddhis, kemudian selalu memperhatikan apa yang baik dan tidak baik, dan pada akhirnya kita bisa melenyapkan loba dosa moha dan bisa mencapai nibbana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oh, bukunya ya. Saya lupa. Makasih ingetin. Balik lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Dharma Hita yang telah menyampaikan Dhamma Desana pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita membacakan parita, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma Desana, mari kita lengkapi kebajikan dengan berdana paramita dengan diiringi lagu dana paramita.
Anumodana kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma atas dananya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Buddha Sasana. Untuk selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga. Dengan harapan semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Dengan membacakan Parita Etawata. Handamayang Etawata Dinang Karomase Etawata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sabet Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Etawata Caam Sabah Sampati Sidia Etawata Caamehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasarta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Loka Santi Akasarta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Indonesia Idang Wonyatinang Hotu Sukita Hontunya Tayo Wonyatinang Hotu Sukita Hontunya Tayo Idang Wonyatinang Hotu Sukita Hontunya Tayo Dewo Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotu Ca Pito Bhawatu Loko Caraja Bhawatu Damiko Akasarta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Sasanang Akasarta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Akasarta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Wihara Samakidam Akasata Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Para Dermawan Akasarta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Mamparanti. Marilah kita mengucapkan Parita Etawata. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna.
Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah atau pimpinan berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara Samakidam. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadhu, sadhu. Sebelum puja bakti ini dimulai, ada pengumuman dari kita. Namo Buddhaya, Om I semua. Saya mau menginfokan kalau Wihara Samakidam bakal adain Katina Puja yang diadakan tanggal 10 November 2024 jam 1 siang. Katina ini dambadesana langsung oleh Bante Kamsai Sumano Mahatera dan dihadiri kurang lebih 20 biku sangha. Kita juga ada dana makan siang kepada biku sangha, tapi acara katinanya dimulai dari jam 1 siang. Sekian, terima kasih. Marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan kembali membacakan parita nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu. Puja bakti selesai. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sedharma. Terimalah salam kami dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya.